Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri azmat zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dan subscriber dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin, hakul yakin, kalian dalam keadaan baik, tengah menunaikan tugas terpenting bersama dengan sahabat-sahabat, atau tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan hidup dan rahmatnya, usia kita dipanjangkan, penuh manfaat, rezeki kita diluaskan, penuh berkah, keluarga kita sakinah, dilimpahi mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang abroron, yang soleh dan solihah, zuriyah kita zuriyah yang thayyibah. Amin Allahumma amin. Para santri, subscriber, saya tengah ada di sudut pesantren, namanya Gazebo Koboi. Gazebo yang diberikan nuansa seperti nuansa koboi di masa lalu, yaitu ada roda dokar yang dipotong kemudian ditempelkan, sehingga gazebo ini bernuansa koboi. Di pesantren kita, terutama kami memang menganut paham bahwa suasana itu penting, karena orang-orang yang ingin berbahagia, orang-orang yang ingin keluar dari rutinitas, kemudian rela bermacet-macet, rela untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sebenarnya hanya untuk merasakan suasana yang berbeda di tempat lain. Demikian juga yang saya pahami, anak-anak sudah belajar sangat keras, santri sudah melakukan aktivitas 24 jam di dalam pesantren, tentu ada kelelahan, maka suasana di pesantren perlu didesain sedemikian rupa agar suasana itu bisa menjadi hiburan para santri, bisa mengembalikan santri dalam suasana yang lebih baik, juga membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman. Itu harapan kita, dan ini salah satu yang kita rancang agar santri bisa merasakan suasana yang berbeda dengan suasana santri tinggal di kamarnya masing-masing. Para santri juga subscriber, pertama saya ingin
mengucapkan bela sungkawa dan prihatin terhadap korban letusan Gunung Semeru di Lumajang, terhadap mereka yang wafat karena letusan gunung. Saya sampaikan doa semoga kebaikannya dilipat gandakan, kekurangannya disempurnakan, dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang selamat dan hari ini ada di pengungsian, saya sampaikan prihatin, teriring doa, moga-moga Anda sekalian diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melewati musibah ini. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang mendapatkan ujian seberat ini pasti adalah orang-orang yang pertama memang memiliki kapasitas rohani yang cukup, sehingga pasti mampu melewati suasana ini. Yang kedua, orang ini juga pasti dilihat oleh Allah memiliki kemampuan, karena Allah tidak menguji seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Para santri juga subscriber, insya Allah dalam beberapa saat para santri dan juga para asatid Pesantren Modern Al-Amanah juga akan ke Lumajang untuk memberikan donasi. Dana sudah dikumpulkan, sekarang lagi berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, posko resmi yang ada di sana, kira-kira apa yang sangat diperlukan. Karena kalau kita salah mengidentifikasi, itu bantuan justru akan mubadir. Karena di hari 1, hari kedua, hari ketiga banyak bantuan yang tidak dikomunikasikan sehingga menjadi tidak bermanfaat di sana. Dalam komunikasi intens yang dilakukan oleh panitia pesantren, yang diperlukan ternyata adalah obat-obatan, buku bacaan, juga makanan-makanan ringan, pampers misalnya. Sekarang pesantren lagi membelanjakan itu sesuai dengan yang dibutuhkan di sana. Insya Allah beberapa hari ke depan, insya Allah akan ke Semeru. Yang pertama juga ikut langsung bisa merasakan duka dan derita masyarakat di Lumajang. Yang kedua, untuk sedikit meringankan dengan berbagi kepada korban letusan Gunung Semeru di Lumajang. Para santri dan subscriber, saya ingat tentang dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Bahwa Allah sudah berfirman kepada kita, dan firman ini harus kita garis bawahi dengan tinta merah. Artinya kita harus tidak pernah lupa, harus selalu kita ingat bahwa kita sebenarnya selalu dalam keadaan ujian. Nah, dunia ini memang dunia tempat kita
diuji oleh Allah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ini yang pertama. Ujian itu kadang-kadang berupa sesuatu yang menyedihkan, membingungkan, bahkan mengguncangkan jiwa seperti yang terjadi di Lumajang ini. Tapi kadang-kadang berupa hal yang serba nyaman, sukses, berhasil, semuanya serba oke. Ini yang didawuhkan Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa keburukan dan kebaikan itu sebenarnya juga ujian. Allah menguji kita semua. Yang pertama untuk mengetahui siapa di antara kita yang punya kualitas mujahid, kualitas petarung, kualitas orang yang tidak mudah menyerah terhadap sesuatu yang sulit. Ini bisa dipedomani oleh kita semua, juga oleh masyarakat di Semeru, bahwa harta mungkin habis, sebagian anggota keluarga wafat, sehingga kita hanya punya apa yang menempel di dalam diri kita. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang di hati kita adalah mujahid, semangat, optimisme. Kalau Allah bisa mengambil orang-orang yang kita cintai, harta benda yang kita kumpulkan bertahun-tahun hanya dalam sekejap, maka Allah juga pasti bisa mendatangkan apa yang kita sukai juga dalam waktu sekejap. Keyakinan ini harus ada di dalam diri kita. Apalagi Allah sudah juga berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda abdi dzannibi, aku menurut prasangka hambaku terhadap aku. Kalau prasangka kita tentang Tuhan baik, maha mengabulkan doa, maha mendengar, maha menyelesaikan urusan kita, maka itulah yang akan terjadi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengajarkan, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidu amamaka. Jagalah Allah di dalam hatimu, jagalah hukumnya, jagalah perintah-perintahnya, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, kamu pasti akan mendapatkan Allah ada di depanmu, siap memberikan solusi dari permasalahanmu, siap memberikan jalan keluar terhadap problem yang kamu hadapi, dan siap menolong kamu apapun keperluanmu, seberapa besar pun masalah yang kamu hadapi. Ini yang pertama. Jadi ujian diberikan oleh Allah untuk melihat siapa di antara kita. Yang pertama yang memiliki jiwa mujahid, seorang petarung yang tidak mudah menyerah, yang selalu optimis, yang selalu punya visi apapun keadaannya. Yang kedua, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang memiliki kesabaran. Keadaan apapun yang menimpa kita, kita tidak pernah melupakan bahwa di baliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keadaan yang berat itu sebenarnya menjadi sangat sederhana, karena sebenarnya Allah juga yang, maka komunikasi dengan Allah dengan cara menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya, banyak mengingatnya,
di pagi dan petang, itu akan menjadi solusi. Oleh karena itu, para santri, subscriber, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Semeru dan menjadi korban letusan Semeru, yang pertama, jangan mudah menyerah. Yang kedua, bersabarlah. Kalau itu sudah kita lakukan, maka Allah akan menyampaikan perihal apa yang ada di dalam diri kita. Hasil apa yang tertanam di dalam diri kita. Kalau kita ternyata seorang mujahid, ternyata kita adalah seorang yang sabar, tidak perlu butuh waktu lama untuk menggantikan semuanya. Kalau kita barangkali untuk membuat sesuatu bangunan perlu bertahun-tahun, untuk mengumpulkan harta benda perlu berpuluh tahun, tapi bagi Allah cukup berfirman kun, maka fayakun. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberikan resep kehidupan kepada kita yang kadang-kadang kita sering lupa, bahwa ada dua hal, kalau dua hal itu dikerjakan, ujungnya pasti baik. Yang pertama, kalau kita mendapatkan karunia, bersyukur. Fakana khairul lahu, maka karunia itu akan tumbuh, akan berkembang, akan bisa kita nikmati sampai ujungnya juga demikian. Yang kedua, kalau kita ditimpa musibah, kata Rasulullah, fasobaro, fakana khairul lahu. Kita bersabar, maka ujung dari musibah itu juga akan baik. Mungkin hari ini kita merasakan pahit, kita merasakan sulit, kita merasakan sedih, kita merasakan bingung, dan mungkin sedikit atau banyak di dalam hati kita ada rasa putus asa. Tapi bersabarlah, selalulah melihat Allah di balik segala kejadian, maka insya Allah segala yang tidak kita sukai itu ujungnya adalah kebaikan. Dan kita nanti bisa merasakan betapa Allah sungguh-sungguh hadir dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Para santri, subscriber, barangkali itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga-moga masyarakat Lumajang, terkhusus mereka yang menjadi korban letusan Gunung Semeru, moga-moga Allah memberikan kesabaran, memberikan keimanan, optimisme, keyakinan, sehingga dengan itu Allah akan mengganti segala yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang sungguh mereka harapkan. Ala hadiniyah wa ala kulli man nawaina as-salihah bi barakati wa bi sirril Fatihah. Terima kasih akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.